شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran sebagai wafa, sebagai orang yang telah memenuhi janjinya. Karena Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam senantiasa menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang berat, seperti berkhitan, mendirikan bangunan Ka'bah, bahkan ketika diperintahkan untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa Ibrahim alladhi waffa, dan Ibrahim telah menunaikan janji yang telah diberikannya. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dikaruniai putra pertamanya ketika beliau berusia 86 tahun. Kemudian beliau mendapatkan putra yang kedua Ishak di usia 99 tahun, bahkan di usia 100 tahun. Ketika Ismail alaihissalatu wassalam telah sampai di usia sa'ya, usia di mana seorang anak telah bisa membantu orang tuanya, sehingga Ibrahim merasakan manfaatnya. Ibrahim semakin sayang kepada Ismail alaihissalatu wassalam. Di saat itulah datang ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Ismail alaihissalatu wassalam telah berada di usia sa'ya, usia 7 atau 13 tahun, usia di mana anak bisa membantu orang tuanya, maka kata Ibrahim alaihissalatu wassalam, inni ara fil manami anni azbahuka. Aku bermimpi wahai anakku, di malam hari aku bermimpi aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Fandur madza tara. Maka bagaimana menurut pertimbanganmu? Maka Ismail alaihissalatu wassalam mengatakan, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, jalankan apa yang Allah perintahkan kepada engkau, maka engkau akan mendapatiku insyaallah menjadi orang-orang yang bersabar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berkurban. Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat Idul Adha dan salat-salat yang lainnya, dan berkurbanlah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kurban kepada Nabi Ibrahim, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan nabi-nabi yang sebelumnya? Karena kurban adalah salah satu amalan yang mudah untuk mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah azza wa jalla. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menjadi pendengarannya,
Allah akan menjadi penglihatannya, Allah akan menjadi tangannya, Allah akan menjadi kakinya yang membimbing semua jalan hidupnya. Bahkan ketika Allah telah mencintai seorang hamba, Allah akan perintahkan malaikat Jibril alaihissalatu wassalam untuk mencintai orang ini. Malaikat Jibril pun memerintahkan kepada seluruh malaikat yang ada di langit untuk mencintai orang ini. Dan pada akhirnya manusia pun menerima orang tersebut di tengah-tengah mereka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Fayuhibbuhu ahlus samai, thumma tuda'u lahul qabulu fil ardi." Ketika seorang hamba senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, maka seluruh penduduk langit pun akan mencintainya dan diberikan penerimaan di hati penduduk bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perintah kurban tidak hanya untuk Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, tidak hanya untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi perintah kurban juga diberikan untuk kita, orang-orang yang beriman. Sebagaimana kita diperintahkan salat karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka demikianlah ketika kita berkurban harus karena mengharapkan wajah Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, bahkan hidup dan matiku, semuanya untuk Allah Rabb semesta alam. Kalaulah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dahulu telah mengorbankan anak kesayangannya atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tiba musim kurban seperti hari-hari kita ini, kata Abu Rafi radhiyallahu ta'ala anhu, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dahashtara kabshaini saminain." Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang hari berkurban, maka beliau membeli 2 ekor kambing kibas yang sangat besar. Beliau ingin menunjukkan kurban yang terbaik, ingin memberikan kurban yang terbaik untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pertanyaannya, hari-hari ini beranikah kita memberikan yang terbaik dalam kurban kita? Nabi Ibrahim telah menunjukkan bagaimana keimanannya. Rasulullah Muhammad telah menunjukkan bagaimana kesempurnaan keimanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kita ditunggu, apakah kita berani memberikan kurban yang terbaik di hari-hari yang mulia ini. Sebuah kesempatan ibadah yang hanya berputar setahun sekali, yang belum tentu tahun depan seorang masih diberikan kesempatan. Ingatlah para jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak semua kurban diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kurban yang Allah tidak mau menerimanya karena tidak dibangun di atas keikhlasan, karena bukan karena ketakwaan, tapi karena ingin mendapatkan sanjungan dan pujian. Semoga kisah dari 2 anak Nabi Adam alaihissalatu wassalam ini menyadarkan kita tentang pentingnya kita memberikan kurban yang terbaik dengan keikhlasan, ketulusan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Watlu alaihim naba abnai adama bil haqqi." Sampaikanlah berita tentang 2 anak Nabi Adam alaihissalatu wassalam, antara Qabil dengan Habil dengan sebenarnya. "Idh qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kedua-duanya mempersembahkan kurban mereka, maka Allah menerima salah satunya dan Allah tidak menerima dari yang lainnya. Qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kata Qabil ketika dia tidak diterima kurbannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia mengancam saudaranya, la'aqtulannak, aku akan membunuhmu wahai Habil. Maka Habil mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Tafsir Al-Quranil Azim, beliau menyebutkan kenapa Allah menerima kurbannya Habil dan tidak menerima kurbannya Qabil.
karena Habil memberikan ternaknya yang terbaik. Dia lebih bertakwa daripada Qabil, dan dia keluarkan karena ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Qabil disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir bahwasanya dia keluarkan dari tanamannya yang terburuk, dan dia tidak melakukannya karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah para jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan daging kurban, tidak membutuhkan darah-darah kurban. Yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan, keikhlasan, dan ketakwaan dari orang-orang yang berkurban. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sesungguhnya sekali-kali daging kurban itu, darah kurban itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Sebagai penutup, semoga satu ucapan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ini menjadikan kita kembali menata niat kita, bahwa kita berkurban bukan ingin dipuji manusia, bukan ingin dibanggakan oleh dunia, tapi karena ingin ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibangun di atas keimanan dan ketakwaan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala pernah mengatakan, kunu liqabulil amali ashaddu ihtimaman minkum bil amal. Alam tasma'ullaha azza wa jalla yaqul innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kata Ali bin Abi Thalib, seorang khulafaur rasyidin yang wafat tahun 40 Hijriyah di Kufah, beliau mengatakan dengan ucapan yang sangat indah, jadilah kalian menjadi orang-orang yang perhatian dengan diterimanya amalan kalian daripada amalan itu sendiri. Bukankah kalian telah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menerima semua kurban-kurban kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan-amalan kita, menghapuskan dosa dan kesalahan kita, dan mengumpulkan kita semua di surga Firdaus al-A'la. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك وأعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.